Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatannya untuk kami kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hasil dari laporan proyek kami dengan topik menyelami rasa persatuan dan kesatuan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang beranggotakan saya sendiri, Lintang Analisa Ikasari, dan ada teman-teman saya nih, ada Anggun Kirana Primastuti, Fadila Ismiatun Aunilah, Mia Wijayanti, Azizah Maghfirani Kusuma, Alifah Hazirah Sasabila, dan Najwa Mahadini. Nah, untuk presentasi kali ini, kami akan membahas beberapa bahasa nih. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, manfaat. Yang kelima, pelaksanaan. Yang keenam, penilaian. Yang ketujuh, kesimpulan dan saran, dan yang kedelapan ada lampiran. Langsung saja dilanjut oleh teman saya. Nah, alasan mengapa sih memilih topik itu? Yang pertama itu meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua, memahami makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga, memahami rasa persatuan dan kesatuan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang dikenal dengan nama Nusantara, yang berarti kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dihuni oleh ratusan juta jiwa. Republik Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan budaya, ras, suku, dan agama yang berbeda, sehingga tercermin dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Lalu untuk poin yang kedua, proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berhak menentukan nasib dan tujuannya sendiri. Bentuk negara yang dipilih oleh para pendiri bangsa adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sepanjang sejarah telah ada upaya untuk mengganti semua untuk negara, namun upaya tersebut tidak bertahan lama dan selalu digagalkan oleh rakyat. Saat ini kesatuan negara masih dipertahankan. Kita sebagai generasi penerus memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam upaya melindungi negara kita, memelihara sikap dan perilaku dalam membela Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk poin yang terakhir adalah generasi penerus wajib memelihara sikap dan perilaku dalam membela keutuhan negara. Nah, untuk mengetahui bagaimana persatuan dan kesatuan proklamasi kemerdekaan NKRI, dalam presentasi kali ini kami akan membahas lebih lanjut. Semoga ini bermanfaat. Bisa dilanjutkan ke rekan berikutnya. Baik, untuk bahasan selanjutnya itu kan tadi sudah dipaparkan mengenai latar belakang dari pembentukan laporan ini. Nah, ini ada rumusan masalah dari laporan ini. Ada yang pertama, bagaimana siswa mengetahui makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Yang kedua, bagaimana siswa mengetahui manfaat makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Lalu yang ketiga, bagaimana agar siswa memahami makna persatuan dan kesatuan dalam proses proklamasi kemerdekaan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir, rumusan masalahnya adalah bagaimana cara siswa menggali informasi dan memaparkan informasi mengenai makna persatuan dan kesatuan dalam proses proklamasi kemerdekaan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lanjut, berdasarkan rumusan masalah tadi, diperoleh tujuan yang pertama, dapat mengetahui makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Yang kedua, mengetahui manfaat makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera.
Yang ketiga, memahami makna persatuan dan kesatuan dalam proses proklamasi kemerdekaan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk memahami cara menggali informasi dan memaparkan informasi mengenai makna persatuan dan kesatuan dalam proses proklamasi kemerdekaan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lalu untuk manfaat dari pembentukan laporan ini, itu yang pertama sebagai referensi bagi tenaga pendidik dalam mengembangkan pembelajaran tematik terpadu menggunakan project approach untuk menciptakan suatu inovasi dalam pembelajaran. Yang kedua sebagai referensi bagi semua pihak yang bernaung di bawah dunia pendidikan untuk menciptakan dan menerapkan pengembangan pembelajaran tematik menggunakan project approach yang aplikatif dan efektif bagi pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, ada sebagai sarana, kritik, saran, dan bahan masukan bagi penulis untuk menggali dan melakukan pengembangan pembelajaran tematik terprogres dengan menggunakan project approach secara lebih mendalam. Lanjut untuk bab 2 akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah bab 2 mengenai kajian teori. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai proses proklamasi. Nah, sebelum pelaksanaan pembacaan teks proklamasi sendiri, terjadi peristiwa yang bernama Rengas Dengklok. Hal yang melatar belakangi peristiwa Rengas Dengklok ini adalah adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua mengenai waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Saat itu, golongan muda mengetahui informasi mengenai kekalahan Jepang atas sekutu, dan karena hal ini, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, hal ini tidak disetujui oleh golongan muda, sehingga menyebabkan suatu pro kontra antara golongan muda dan golongan tua, yang pada akhirnya membuat golongan muda membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Kemudian, pembacaan teks proklamasi sendiri ini dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di halaman kediaman Insinyur Soekarno. Kemudian untuk proklamasi di Yogyakarta sendiri, saat itu media yang digunakan untuk penyebaran berita proklamasi adalah menggunakan sholat Jumat, dan pada saat itu Ki Hajar Dewantara beserta para muridnya mengelilingi Yogyakarta menggunakan sepeda untuk menyebarkan pamflet proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang B yaitu persatuan dan kesatuan. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multikultural. Hal ini dikarenakan oleh adanya perbedaan-perbedaan latar belakang budaya dalam anggota masyarakatnya. Contohnya dari perbedaan keragaman budaya seperti watak dan logat di beberapa daerah tertentu. Namun, hal tersebut tidak membuat Indonesia menjadi negara yang tidak bersatu atau negara yang terpecah-pecah karena adanya beragam perbedaan. Nah, justru di sini Indonesia adalah negara yang mempunyai konsep persatuan dan kesatuan di atas segala perbedaan yang tertuang dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, adapun kaitan proklamasi dengan persatuan dan kesatuan. Proklamasi membawa nilai persatuan dan kesatuan.
Hubungan antara semangat persatuan dan kesatuan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia sangatlah erat. Karena kemerdekaan Indonesia bisa dicapai karena adanya persatuan dan juga kesatuan pada masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan rakyat Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut dapat ditandai dengan peristiwa-peristiwa pada memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Yaitu salah satunya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, pada tanggal 14 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat terhadap sekutu. Kemudian golongan muda melakukan pertemuan di bawah pemimpinan Khairul Saleh pada tanggal 15 Agustus. Nah, dalam hasil keputusan dari pertemuan tersebut bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak kemerdekaan bagi negara Indonesia, tanpa adanya campur tangan dari bangsa atau negara lain. Kemudian mempertahankan proklamasi kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka secara resmi bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu di berbagai daerah itu diantaranya pada pertemuan Surabaya yang pada itu tanggal 25 Oktober. Kemudian pada pertemuan Ambarawa, yaitu pada tanggal 20 Oktober 1945. Nah, di situ sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat Semarang. Kemudian ada juga pertempuran Medan Area. Itu terjadi pada tanggal 9 Oktober 1945. Di sana pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigjen C.A.D. Kelly mendarat di Medan. Dan pada tanggal 13 Oktober, pemuda dan TKR bertempur melawan sekutu dan Nisa dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintah dari tangan sekutu. Kemudian ada juga pada peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, di sana pada peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 24 Maret 1946. Sekitar 200.000 penduduk Bandung itu membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan, karena dilakukannya untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nisa Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung. Kemudian juga ada agresi militer Belanda 1. Itu terjadi pada tanggal 21 Juli 1947. Kemudian ada pemberontakan PKI Madiun 1948. Di sana itu puncak gerakan PKI itu terjadi pada tanggal 18 September 1948. Tujuannya itu mendirikan negara Republik Soviet Indonesia Komunis, menghancurkan dan mengguling kabinet Hatta. Namun usaha pahlawan di sana mengadakan operasi militer di Jawa Tengah dan divisi 3 Siliwangi di Jawa Barat. Kemudian ada juga agresi Belanda 2. Di sana terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Nah, Belanda melancarkan aksi polisionil kedua. Belanda menduduki kota Yogyakarta serta mengepung dan menghancurkan konsentrasi TNI. Kemudian selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Ya, baik. Meskipun begitu tidak mudah bagi bangsa Indonesia untuk terbebas dari jeratan Belanda. Nah, untuk mempertahankan kemerdekaan itu, untuk terbebas dari jeratan Belanda itu, Indonesia melakukan beberapa diplomasi.
Yang pertama, Perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 November hingga 25 Maret. Yang memiliki hasil perundingan, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, Indonesia harus bergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Yang kemudian, pelanggaran Perjanjian Linggarjati ini. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus karena pada tanggal 28 Juli 1947, Gubernur Jenderal Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini pada tanggal 21 Juli 1947. Maka meletuslah Agensi Militer Belanda 1. Yang kedua, yaitu Perjanjian Renville yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Hasil perundingannya yaitu Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah kependudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan Jawa Barat dan Jawa Timur. Kemudian ada Perjanjian Rome-Roygin. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Hasil pertemuannya adalah Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB atau Konferensi Meja Bundar. Yang ketiga, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang keempat, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Yang keempat, Konferensi Meja Bundar yang terlaksana pada 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949. Hasilnya yaitu Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsensi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, mengambil alih hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Yang kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Tadi sudah banyak sekali ya paparan mengenai kajian teori tentang proklamasi kemerdekaan dan cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lalu di bab 3 ini kami tuh akan melaksanakan kepada siswa Project Approach. Nah, ada beberapa fase nih. Ada fase 3, fase 2, fase 3, dan ada fase 4. Yang pertama, itu ada fase pelaksanaan. Nah, di sini kan tadi ada beberapa mata pelajaran, ada IPS, PKM, dan Bahasa Indonesia. Nah, di IPS ini ada kompetensi dasarnya. Yang pertama, 3.4 itu memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Lalu kompetensi dasar yang 4.4 itu menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera.
Dari kompetensi dasar itu dapat ditarik indikator. Yang pertama, 3.4.1 mengidentifikasi upaya mempertahankan kemerdekaan yang dapat diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Indikator yang ke-4.4.1 mendeskripsikan makna proklamasi kemerdekaan bagi kemajuan bangsa dengan membuat karya tulis sederhana. Nah, untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PPKN ada 3 KD. Yang pertama, 1.4 itu mensyukuri persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa beserta dampaknya. 3.4 itu menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa bernegara beserta dampaknya. 4.4 menyajikan hasil telaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Adapun indikatornya, yang pertama, 1.4.1 menjelaskan makna persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 3.4.1 menyebutkan manfaat persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. 4.4.1 mempresentasikan hasil telaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu yang selanjutnya ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia ini juga ada beberapa KD, ada 2 KD. Yang 3.4 itu menggali informasi penting dari buku sejarah atau sumber terkait menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang 4.4 itu memaparkan informasi penting dari buku sejarah atau sumber terkait secara tulis dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata buku dalam kalimat efektif. Dari KD tersebut dapat ditarik indikator. Yang pertama, 3.4.1 menganalisis teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang indikator kedua, 4.4.1 menyebutkan informasi penting dari teks sejarah dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, dari pelaksanaan tersebut dapat ditarik tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah berkunjung ke Benteng Vredenburg, siswa mampu menyebutkan informasi penting mengenai proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, siswa mengetahui mengenai makna persatuan dan kesatuan terhadap peristiwa proklamasi kemerdekaan, serta dapat menelaah dan menyajikan suatu output mengenai persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan bangsa dan bernegara, serta dampaknya dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. Jadi sebelumnya pembelajaran itu kami rencanakan untuk berkunjung di Benteng Vredenburg. Nah, nanti setelah ke Benteng Vredenburg, kita menggali informasi mengenai proklamasi kemerdekaan, lalu setelah itu akan dihasilkan project evaluasi. Gitu. Lanjut. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah materi pembelajaran. Untuk mata pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, yaitu menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Untuk PPKN, yaitu rasa persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Untuk bahasa Indonesia, yaitu menggali dan memaparkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada sumber terkait secara lisan, tulisan, dan visual. Untuk alokasi waktu, yang pertama adalah kegiatan pendahuluan selama 10 menit. Untuk kegiatan inti, yaitu ada pelajaran IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia, yaitu selama 115 menit. Yang terakhir yaitu kegiatan penutup selama 10 menit. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Ya, terima kasih untuk pada materi pembahasan ini, yaitu fase 1,
menggali pengetahuan dan pengalaman siswa tentang proses proklamasi dengan persatuan dan kesatuan. Pada tahap ini, guru dan siswa saling membagi informasi tentang kesatuan dan persatuan proklamasi kemerdekaan yang siswa ketahui sebelumnya. Hal ini berfungsi agar siswa dapat menghubungkan pengalaman dan pengetahuannya sehingga dapat menerima pengetahuan baru yang akan didapat. Nah, kemudian peran orang tua juga sebagai narasumber yang akan ditanyai oleh siswa untuk membantu anak memperoleh informasi lainnya. Selain itu juga boleh nih orang tua juga membantu anak untuk menghubungi dengan narasumber dalam mencari informasi perihal tentang kesatuan dan persatuan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok. Oke, baik. Untuk selanjutnya, itu guru akan berbagi pengalaman tentang proklamasi kemerdekaan dengan menceritakan tentang sejarah kemerdekaan Indonesia dan memberikan pengajaran serta pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari dengan memutar video sejarah proklamasi Indonesia, ataupun bisa mengajak siswa untuk pergi ke satu tempat yang memiliki sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan mengunjungi misalkan Museum Benteng Van der Kolk gitu. Untuk siswa yang mengunjungi ke tempat yang memiliki sejarah proklamasi itu, siswa akan berbagi pengalaman bagaimana sih sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, seperti apa, seperti bagaimana tokoh zaman dahulu memperjuangkan kemerdekaan negara, dan bagaimana pendidikan pada zaman kemerdekaan Indonesia itu berlangsung. Nah, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nunu. Oh ya, sebelumnya maaf, ini ada dokumentasi saat kita kelompok mendatangi Benteng Van der Kolk untuk mencari informasi terkait tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke suatu ruangan yang berisikan yang kedua ini seperti diorama yang banyak sekali menceritakan tentang sejarah permulaan dari proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Seperti itu. Yang selanjutnya bisa dilanjutkan. Fase 2, yaitu mengumpulkan data dan informasi tentang proses proklamasi dengan persatuan dan kesatuan. Siswa secara mandiri atau dengan bimbingan orang tua pergi ke tempat yang bersejarah, yang memiliki sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, sehingga siswa dapat bersentuhan langsung dengan hal tersebut. Setelah mendatangi tempat bersejarah yang ada, kemudian siswa mengamati dan mengidentifikasi sejarah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk menggali informasi yang relevan. Pada hari pertama, siswa mengamati dan mengidentifikasi sejarah peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan. Pada hari kedua, siswa mengamati dan mengidentifikasi sejarah peristiwa detik-detik menuju proklamasi sampai terjadinya proklamasi kemerdekaan. Pada hari ketiga, siswa melakukan wawancara dengan petugas museum terkait sejarah peristiwa proklamasi, baik peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan maupun saat menuju proklamasi. Pada hari keempat, siswa mengamati dan mengidentifikasi sejarah peristiwa yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan. Pada hari kelima, siswa melakukan wawancara ke salah satu petugas museum terkait peristiwa yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada hari ke-6 dan ke-7, siswa dapat menggunakan waktu ini untuk meninjau kembali dan merangkum berbagai informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikut merupakan beberapa dokumentasi saat kelompok kami melakukan wawancara dengan pihak pengelola Benteng Fredericburg. Next. Kemudian ini dokumentasi yang berada di dalam diorama Museum Benteng Fredericburg sendiri. Terdapat beberapa replika mengenai peristiwa yang terjadi menuju saat proklamasi maupun setelah proklamasi yang terjadi di Yogyakarta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Fase 3 yaitu merangkum pengalaman siswa tentang proses proklamasi dengan persatuan dan kesatuan. Setelah siswa berhasil menyelesaikan proyeknya, guru dan siswa bersama-sama untuk merangkum dan melengkapi hasil pengalaman belajar yang telah dilakukan di lapangan. Memberikan klarifikasi terkait dengan pengetahuan yang ditemukan sehingga terjadi kesamaan konsep antara guru dan siswa. Proyek selanjutnya yang dibuat pada kesempatan kali ini adalah miniatur atau mini diorama yang menceritakan proses proklamasi kemerdekaan, yang merupakan implementasi dari hasil kunjungan yang dilakukan di Museum Benteng Fredericburg sebelumnya untuk melengkapi hasil pengalaman belajar. Proyek ini akan menghasilkan hasil yang baik, yang akan berdampak baik pula terhadap peserta didik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, fase 3 concluding a project ini mungkin bisa naik dulu. Fase concluding project ini merupakan fase terakhir yang diadakan untuk memantapkan proyek siswa sehingga hasil belajar siswa dapat dipamerkan kepada khalayak umum seperti kelas lain, guru-guru yang ada di sekolah, apa kepada orang tua siswa. Nah, pameran ini dilakukan berupa pameran mini untuk memamerkan hasil belajar. Hal yang dapat dipamerkan terkait peristiwa sejarah sebelum dan pasca proklamasi kemerdekaan 1945. Nah, setelah proyek ini selesai, nantinya siswa itu diharapkan akan mendapatkan pengetahuan baru yang berguna bagi kehidupan mereka di masa mendatang. Seperti siswa dapat mengetahui proses perjuangan pahlawan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan dapat meneladani contoh baiknya karena proklamasi ini merupakan puncak perjuangan pahlawan dalam memperjuangkan bangsa Indonesia. Nah, siswa juga diharapkan bisa belajar mengenai sejarah yang nantinya dapat siswa ini bisa memiliki pandangan lain dalam melihat suatu peristiwa. Nah, melalui pembelajaran kunjungan museum ini, siswa diajak mengenal juga pendidikan politik dan mencari info selengkap-lengkapnya melalui media apapun terkait konsep yang ditentukan, yaitu proklamasi. Next. Oke, di slide selanjutnya ini ada dokumentasi. Nah, yang sebelah kiri ini terkait hasil wawancara yang tadi di slide sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa kami dari kelompok 5 itu mewawancara salah satu pengelola Museum Benteng Fredericburg. Nah, sebelah kiri ini merupakan hasil wawancara yang kami peroleh. Nah, untuk yang sebelah kanan ini ada foto beberapa dari kami dan proyek atau
miniatur atau mini diorama yang nantinya akan dipamerkan kepada orang lain atau khalayak umum. Untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih. Untuk slide yang berikutnya itu tadi fase-fase sudah dijelasin ya. Untuk selanjutnya ada fase keempat, yaitu adalah fase penilaian. Untuk fase penilaian ini berisi ada penilaian proyek, terus ada penilaian sikap, penilaian diskusi, serta penilaian bahasa Indonesia, PPKN, serta IPS. Salah satunya ini ada contoh penilaian proyek. Nomor 1 untuk indikator yang dinilai itu kemampuan dalam perencanaan proyek. Nanti guru bisa melihat ya, gimana kemampuan siswa itu dalam merencanakan suatu proyek itu. Apakah kalau 1 itu kurang baik, kedua itu cukup, untuk skor ketiga itu baik, dan keempat sangat baik. Untuk poin kedua ada kemampuan untuk pemilihan warna yang dipilih untuk proyek diorama atau mini ini. Jadi nanti guru bisa memperhatikan hasil output dari proyek yang siswa buat itu, bagaimana siswa memilih warna itu bisa serasi gitu atau tidak, seperti itu. Untuk poin yang berikutnya ada kemampuan dalam menyusun diorama menjadi suatu media yang indah. Jadi nanti guru juga bisa melihat dari hasil output siswa itu, apakah susunan dari proyek tersebut itu siswa bisa terlihat indah atau estetis gitu, estetik. Dan yang kelima ada kerapian dan kebersihan saat membuat proyek. Itu nanti bisa guru lihat dari saat siswa membuat proyek tersebut itu bagaimana suatu kelompok itu apakah tetap menjaga kerapian dan kebersihan atau tidak. Itu bisa nanti dinilai skor 1 sampai skor 4 gitu. Terus ada juga penilaian berikutnya adalah penilaian bahasa Indonesia. Mungkin bisa meliputi siswa itu dapat memaparkan informasi mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dengan kosakata yang baik dan dengan teknis yang benar, kayak gitu, dengan runtut. Terus untuk penilaian untuk ilmu pengetahuan sosial itu sendiri, mungkin unsur yang dinilai antara lain siswa dapat memahami makna proklamasi dari hasil proyek yang dibuat, ataupun siswa dapat menentukan apa sih makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Dan skornya juga sama, itu 1 sampai 4. Untuk penilaian PPKN, itu mungkin unsur yang dinilai siswa itu dapat mengetahui cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Juga dapat memahami makna persatuan dan kesatuan dari pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain itu, penilaian sikap selain itu dalam pembuatan proyek, siswa juga dinilai sikapnya. Misalkan, unsur yang dinilai adalah gimana sih kemampuan salah satu siswa itu dalam bekerja sama dengan kelompoknya. Juga bisa sikap tanggung jawab dalam menjalani tugas dalam proyek itu bagaimana, ataupun sikap kepedulian siswa terhadap teman-teman yang mungkin kurang paham tentang cara membuatnya itu seperti apa, seperti itu. Mungkin untuk fase penilaian cukup segitu, bisa dilanjutkan oleh teman lainnya. Oke, mungkin pada kesempatan ini ada di penutup. Kesimpulannya, pembelajaran siswa melakukan observasi dan wawancara juga dapat memperoleh informasi persatuan dan kesatuan proklamasi kemerdekaan Indonesia, serta siswa dapat melihat peninggalan prasejarah pada masa proklamasi kemerdekaan, kemudian melihatnya patung-patung tokoh kemerdekaan, bagaimana sejarah persatuan dan kesatuan pada penduduk zaman dahulu ketika perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah siswa memperoleh banyak pengetahuan tentang persatuan dan kesatuan proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka siswa akan menyadari betapa hebatnya tokoh zaman dahulu dalam memperjuangkan persatuan dan kesatuan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan kegiatan yang telah dilakukan seperti mengunjunginya Museum Benteng
Furthermore, siswa dapat menambah wawasan luas mengenai ilmu sejarah Indonesia dan dapat mengonstruksi pengetahuan mereka dengan caranya tuh membuat karya dari hasil observasi dan wawancara yang siswa lakukan. Nah, salah satunya itu dengan membuat berupa miniatur proses proklamasi yang menggambarkan proklamasi kemerdekaan pada saat itu. Mungkin dalam pembuatan proyek tersebut tuh banyak bahan-bahan dan alat yang perlu disiapkan itu, serta langkah-langkah pembuatannya itu dengan pertama harus menyiapkan alat dan bahannya itu seperti botol, tusuk gigi, lem bakar, dakron, double tip, adapun stik es krim, kertas, asturo, styrofoam, alfabet, gunting, cutter, kemudian gambar-gambar pahlawan, kemudian penggaris, pensil, lem kertas, spidol, dan mungkin ada tambahan bahan dan alat lainnya. Serta langkah-langkah pembuatannya tuh banyak yang emang harus dilakukan. Karena proyek ini berbentuk kelompok, jadi kerjasama antar kelompok pun dapat tercurahkan dalam proyek ini. Mungkin untuk saran akan dilanjutkan oleh rekan kelompok. Baik, adapun saran yang diajukan sesuai dengan observasi ini dan pembelajaran ini yaitu, 1, bagi seluruh masyarakat Indonesia hendaknya mengambil hikmah dari salah satu intisari proklamasi yang disebutkan di atas, yaitu kesatuan dan persatuan dalam menghadapi kemajemukan bangsa Indonesia. Yang kedua, bagi guru dan tenaga pendidik hendaknya dapat menanamkan nilai kesatuan dan persatuan kepada siswa dengan adanya semangat proklamasi yang dibawakan di dalam maupun di luar pembelajaran. Cukup itu saran dari kami. Setelah ini akan ada output berupa miniatur diorama dari kelompok yang akan ditayangkan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikian mengenai Project Approach dari output laporan kami. Semoga dapat memberikan inspirasi bagi semuanya yang telah menyaksikan, dan ini adalah sesi terakhir bagi kami. Demikian yang kami dapat paparkan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Dah.